Pernah nggak kamu datang ke suatu tempat, lalu tiba-tiba muncul perasaan aneh? Seolah kamu sudah pernah berdiri di sana sebelumnya? Bukan sekadar merasa familiar, tapi yakin. Yakin bahwa tempat itu pernah kamu datangi, pernah kamu lalui, bahkan pernah menjadi bagian dari hidupmu. Yang membuatnya mengganggu adalah satu hal, hampir semua orang yang datang ke tempat ini merasakan hal yang sama. Dan semakin lama mereka berada di sana, semakin kuat rasa pernah itu muncul. Di video ini, kita akan membahas sebuah lokasi mistis yang tidak menampakkan apa-apa, tapi meninggalkan sesuatu di dalam ingatan manusia. Dan percayalah, ini bukan cerita yang ingin kamu dengar setengah-setengah. Ada tempat-tempat tertentu di dunia ini yang tidak pernah kita kunjungi, tidak pernah kita lihat di foto, tidak pernah kita dengar ceritanya secara lengkap. Namun entah kenapa, ketika kita berdiri di sana untuk pertama kali, hati kita berbisik pelan, "Aku pernah ke sini." Bukan sekadar merasa familiar. Bukan sekadar deja vu biasa. Tapi keyakinan aneh yang membuat dada terasa sesak, kepala berat, dan ingatan seperti dipaksa mengingat sesuatu yang seharusnya tidak kita miliki. Dan yang lebih mengganggu adalah satu hal. Perasaan itu dirasakan oleh hampir semua orang yang datang ke tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua yang sedang mendengarkan kisah ini, dimanapun berada, baik di rumah, di perjalanan, atau di kamar dengan lampu redup, selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan ketenangan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah kembali di channel ini. Sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita yang akan cukup menguras emosi dan pikiran malam ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang juga menyukai cerita mistis, horor, dan kisah-kisah yang membuat kita mempertanyakan realitas. Tuliskan juga di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana, karena siapa tahu, ada di antara kalian yang pernah merasakan hal yang sama dengan cerita ini. Baiklah, tarik napas pelan-pelan. Karena kisah ini tidak akan nyaman untuk didengar, apalagi dilupakan. Tidak ada papan peringatan. Tidak ada tanda, angker. Tidak ada cerita viral yang lebih dulu mendahuluinya. Tempat ini bahkan terlihat biasa saja. Terlalu biasa untuk sebuah lokasi yang kelak memicu diskusi panjang di kalangan peneliti, pendaki, guru, mahasiswa, hingga masyarakat sekitar. Letaknya tidak terpencil, tidak pula berada di tengah hutan lebat. Ia ada di antara jalur yang sering dilalui manusia, seolah sengaja dibiarkan untuk dilihat, namun tidak benar-benar diperhatikan. Namun sejak langkah pertama menjejakkan kaki di sana, hampir semua orang merasakan satu hal yang sama. Perasaan seperti pulang. Bukan pulang ke rumah, melainkan pulang ke sebuah ingatan lama yang tidak bisa dijelaskan sumbernya. Banyak yang berhenti berjalan, menoleh ke sekeliling, dan mengernyitkan dahi, bukan karena takut, tetapi karena bingung. Dinding-dinding bangunan, susunan tanah, arah angin, bahkan aroma udara, semuanya terasa terlalu dikenal. Beberapa pengunjung tertawa kecil, mencoba mengusir perasaan itu dengan logika. Mungkin pernah lihat di mimpi, kata mereka. Yang lain menyebutnya hanya sugesti. Tapi anehnya, semakin lama berada di sana, perasaan itu tidak menghilang. Justru semakin menguat. Ada dorongan halus untuk berjalan ke arah tertentu, seolah kaki ini pernah hafal jalannya. Ada sudut yang terasa penting, meski tidak ada penanda apapun. Ada titik tertentu yang membuat dada berdebar tanpa alasan jelas. Yang membuat situasi ini semakin janggal adalah satu kesamaan dalam kesaksian banyak orang. Mereka semua merasa pernah datang ke tempat itu sendirian, meski saat ini mereka datang bersama rombongan. Seolah ada versi lain dari diri mereka, di waktu lain, yang pernah berdiri di sana lebih dulu. Fenomena ini awalnya dianggap sepele. Sampai akhirnya, satu kejadian kecil membuka pintu ke sesuatu yang jauh lebih besar, dan jauh lebih mengganggu. Awalnya, semua hanya berupa perasaan.
Sesuatu yang samar, mudah disangkal, dan seringkali ditertawakan sendiri. Namun seiring waktu, fenomena di tempat itu mulai meninggalkan jejak yang lebih konkret. Bukan lagi sekadar rasa, melainkan ingatan yang terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan. Orang-orang yang datang ke sana mulai menceritakan detail-detail yang seharusnya mustahil mereka ketahui. Bukan tentang sejarah resmi, bukan pula cerita yang beredar di masyarakat, melainkan potongan-potongan kecil yang sangat personal, sangat rinci, dan terasa terlalu nyata. Seorang mahasiswa yang datang untuk penelitian lapangan tiba-tiba menyebutkan letak sebuah batu besar yang terkubur di balik semak, lengkap dengan retakan di sisi kanannya, padahal batu itu tidak terlihat dari jalur manapun. Ketika diajak ke lokasi yang ia maksud, semua terdiam. Batu itu ada persis seperti yang ia gambarkan. Saat ditanya dari mana ia tahu, wajahnya berubah bingung. Ia mengaku hanya teringat, seperti mengingat jalan pulang ke rumah masa kecil. Masalahnya, ia belum pernah menginjakkan kaki di tempat itu sebelumnya, bahkan tidak pernah melihat fotonya. Kasus lain datang dari seorang guru yang mengunjungi lokasi tersebut bersama murid-muridnya. Di tengah perjalanan, ia mendadak berhenti dan menolak melanjutkan langkah ke satu area tertentu. Dengan suara gemetar namun yakin, ia berkata bahwa di sana pernah terjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang membuatnya tidak ingin melangkah lebih jauh. Ia menggambarkan suasana senja, suara angin yang berbeda, dan perasaan panik yang datang tiba-tiba, detail waktu dan emosi yang terlalu jelas untuk sekadar dugaan. Anehnya, setelah dicek ke arsip lama, memang pernah terjadi peristiwa tragis di area tersebut, puluhan tahun lalu, namun informasinya tidak pernah dipublikasikan secara luas. Semakin banyak orang datang, semakin banyak pula kesaksian yang saling menguatkan. Mereka yang tidak saling mengenal menceritakan potongan pengalaman yang saling menyambung, seperti potongan puzzle dari cerita yang sama. Ada yang mengaku tahu jalur kecil yang sudah lama tertutup tanah. Ada yang merasa pernah duduk lama di satu titik tertentu sambil menangis, padahal tidak tahu apa penyebabnya. Bahkan ada yang menyebut nama seseorang, nama yang kemudian diketahui memang pernah tercatat sebagai bagian dari sejarah kelam tempat itu. Yang paling mengganggu bukanlah kesamaan ceritanya, melainkan emosi yang mereka rasakan saat menceritakannya. Tangis yang datang tiba-tiba, rasa bersalah yang tidak jelas asalnya, ketakutan yang muncul tanpa bentuk. Seolah ingatan itu bukan sekadar gambaran, melainkan pengalaman yang pernah benar-benar dialami oleh jiwa mereka, meski tidak oleh tubuh mereka. Beberapa orang mulai mencatat pengalaman ini secara sistematis. Waktu kedatangan, durasi berada di lokasi, titik mana yang paling memicu rasa familiar, dan perubahan emosi setelah pulang. Hasilnya justru semakin menimbulkan pertanyaan. Banyak yang melaporkan mimpi berulang tentang tempat tersebut, mimpi yang terasa terlalu nyata, terlalu detail, bahkan berlanjut dari satu malam ke malam berikutnya, seolah sebuah cerita yang tidak selesai. Ada pula yang merasa kehilangan fokus dalam kehidupan sehari-hari, pikirannya seperti tertarik kembali ke tempat itu, tanpa tahu alasannya. Dan di titik inilah, suasana mulai berubah. Tempat yang awalnya hanya terasa familiar kini mulai terasa menuntut. Seakan-akan ia tidak sekadar dikenali, tetapi juga ingin dikenang. Ingin diingat sepenuhnya. Seolah ada sesuatu yang tertinggal di sana, menunggu orang-orang yang mengingatnya untuk kembali dan melengkapi cerita yang terputus. Belum ada yang menyebutnya berbahaya saat itu. Belum ada yang melarang kunjungan. Namun satu hal mulai menjadi pembicaraan serius di antara mereka yang pernah datang. Bagaimana jika rasa familiar itu bukan milik kita, melainkan milik tempat itu sendiri? Dan bagaimana jika tempat itu sedang mencoba mengingat kita kembali? Perubahan itu tidak datang secara drastis. Ia merayap perlahan, nyaris tidak terasa, seperti kabut tipis yang menyelimuti pikiran orang-orang yang pernah menginjakan kaki di tempat itu. Awalnya hanya berupa kebiasaan kecil yang aneh, kembali melihat foto lokasi tersebut tanpa alasan,
membuka peta dan menandai titik-titik tertentu meski tidak tahu mengapa, atau tiba-tiba terdiam saat mencium aroma tanah basah yang entah kenapa terasa sama persis dengan aroma di sana. Namun lama-kelamaan, perubahan itu menjadi terlalu jelas untuk diabaikan. Beberapa orang mulai bermimpi bukan sebagai pengunjung, melainkan sebagai bagian dari tempat itu sendiri. Mereka tidak lagi berdiri dan berjalan sebagai diri mereka sekarang, tetapi sebagai seseorang yang pernah ada di sana. Mimpi-mimpi itu tidak berjarak seperti mimpi biasa. Tidak buram. Tidak melompat-lompat. Semuanya runut, berurutan, dan dipenuhi emosi yang kuat. Ada rasa takut yang begitu mencekik hingga terbangun dengan napas terengah. Ada rasa menunggu yang panjang dan melelahkan. Ada pula kesedihan yang terasa terlalu tua, terlalu berat, seolah bukan kesedihan satu malam, melainkan akumulasi dari bertahun-tahun yang terpendam. Yang lebih mengganggu, mimpi-mimpi itu sering berakhir di titik yang sama, sebuah sudut sunyi di lokasi tersebut, tempat di mana banyak pengunjung sebelumnya juga merasa tertarik tanpa tahu alasannya. Sudut itu tidak istimewa secara visual. Tidak ada bangunan mencolok, tidak ada penanda sejarah. Namun siapapun yang berdiri di sana akan merasakan tekanan aneh di dada, seperti berdiri terlalu lama di depan pintu yang seharusnya tidak dibuka. Dalam kehidupan nyata, perubahan perilaku mulai muncul. Ada yang menjadi lebih pendiam, seolah sebagian pikirannya selalu tertinggal di tempat itu. Ada yang justru menjadi gelisah, mudah tersinggung, dan merasa waktu berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Beberapa orang mengaku kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu mereka sukai, sementara ketertarikan mereka pada tempat tersebut justru semakin kuat, hampir obsesif. Mereka berbicara tentangnya seolah membicarakan seseorang, bukan sebuah lokasi. Dengan nada rindu, dengan nada bersalah. Satu kasus yang paling sering dibicarakan adalah seorang pria parubaya yang datang ke lokasi itu hanya sekali, dalam perjalanan singkat bersama temannya. Setelah pulang, ia mulai menata ulang rumahnya tanpa alasan jelas. Furnitur dipindahkan. Pintu-pintu dibiarkan terbuka. Jendela dibuka pada jam-jam tertentu. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat bahwa, dulu memang begini. Dulu yang mana, ia sendiri tidak bisa menjelaskan. Namun saat ditunjukkan foto lama tempat itu, ia menangis tanpa suara, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini ia lakukan tanpa sadar. Yang membuat situasi semakin menegangkan adalah munculnya kesamaan perilaku di antara orang-orang yang tidak saling mengenal. Pola tidur yang mirip. Jam terbangun yang sama di dini hari. Dorongan untuk menulis atau mencoret-coret simbol yang bentuknya hampir identik. Simbol-simbol itu tidak dikenal dalam budaya setempat, tidak tercatat dalam sejarah resmi, namun muncul berulang kali, seperti bahasa yang pernah dipakai lalu dilupakan. Diskusi mulai berubah arah. Bukan lagi soal sugesti atau kebetulan, melainkan kemungkinan bahwa tempat itu tidak hanya menyimpan ingatan, tetapi juga memantulkannya kembali kepada siapapun yang cukup lama berada di sana. Seolah tempat tersebut adalah wadah besar dari pengalaman manusia di masa lalu, dan mereka yang datang hari ini hanyalah penerima gema dari sesuatu yang belum selesai. Dan di titik ini, pertanyaan yang sebelumnya terdengar konyol mulai diucapkan dengan suara pelan namun serius. Bagaimana jika rasa familiar itu bukan karena kita pernah ke sana, melainkan karena kita pernah menjadi bagian dari sana, dalam bentuk yang tidak lagi kita ingat? Pertanyaan itu menjadi jauh lebih menakutkan ketika satu peristiwa terjadi. Seseorang kembali ke tempat itu untuk kedua kalinya, dan tidak lagi merasa seperti tamu. Kunjungan kedua selalu berbeda. Itulah kesimpulan yang perlahan muncul dari catatan dan kesaksian mereka yang nekat kembali. Pada kunjungan pertama, tempat itu terasa familiar, seolah menyambut dengan senyum samar. Pada kunjungan kedua, suasananya berubah. Udara terasa lebih berat, lebih pekat, seperti menyimpan sesuatu yang sengaja tidak ingin dilepaskan. Langkah kaki terasa lebih lambat, bukan karena lelah,
tetapi karena ada perasaan enggan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak semua orang mengalami hal yang sama. Ada yang kembali dan merasa baik-baik saja, bahkan mengaku tidak merasakan apapun selain keheningan. Namun ada pula yang begitu menginjakan kaki di area tertentu langsung merasakan pusing hebat, mual, atau dorongan kuat untuk segera pergi. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah di belakang mereka, padahal tidak ada siapapun. Yang lain merasa seolah dipanggil dengan nama kecil mereka, nama yang jarang digunakan, bahkan oleh orang-orang terdekat. Sejak saat itu, mulai muncul istilah tidak resmi di antara mereka yang meneliti fenomena ini, yang diterima dan yang ditolak. Mereka yang diterima cenderung merasakan rasa familiar yang semakin dalam, semakin personal, seolah lapisan-lapisan ingatan lama terus dibuka satu persatu. Mereka sering terdiam lama di titik tertentu, matanya kosong namun wajahnya penuh emosi. Setelah pulang, mereka mampu menceritakan pengalaman dengan detail yang semakin kaya, semakin hidup, seakan-akan mereka tidak sedang mengingat, melainkan melanjutkan sebuah kisah. Sebaliknya, mereka yang ditolak tidak hanya merasa tidak nyaman, tetapi juga seolah-olah sedang diusir secara halus. Angin terasa lebih dingin, suara alam terdengar terlalu keras, dan setiap langkah menjauh dari area inti terasa seperti pelepasan yang menyakitkan. Beberapa orang mengaku melihat bayangan dari sudut mata mereka, bukan sosok yang jelas, melainkan perubahan cahaya yang membuat jantung berdegup lebih cepat. Mereka pulang dengan perasaan lega bercampur takut, dan kebanyakan dari mereka tidak pernah ingin kembali. Yang paling mengganggu adalah satu kejadian yang tidak pernah direncanakan. Seorang perempuan muda, yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda kuat sebagai yang diterima, tiba-tiba mengalami perubahan drastis saat berada di lokasi itu untuk kedua kalinya. Ia berjalan menjauh dari rombongan tanpa sepatah kata. Langkahnya mantap seolah tahu persis kemana harus pergi. Ketika ditemukan beberapa menit kemudian, ia berdiri di sudut yang sama dengan yang muncul di banyak mimpi orang-orang lain. Matanya terbuka, namun tidak benar-benar melihat. Saat ditanya, ia hanya menjawab dengan suara datar bahwa ia akhirnya ingat. Tidak ingat apa, ia tidak menjelaskan. Namun setelah kejadian itu, cara bicaranya berubah. Pilihan katanya terdengar kuno, tidak lazim bagi usianya. Ia sering menyebut waktu seolah bukan sesuatu yang lurus, melainkan melingkar. Ia juga mulai menolak dipanggil dengan namanya sendiri, dan lebih nyaman jika dipanggil dengan nama lain. Nama yang kemudian diketahui tercatat dalam dokumen lama yang berkaitan dengan tempat tersebut. Kejadian ini memicu kekhawatiran serius. Bukan hanya tentang keselamatan fisik, tetapi tentang identitas. Diskusi mulai mengarah pada kemungkinan bahwa tempat itu tidak sekadar memicu ingatan, melainkan juga membuka ruang bagi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah proses di mana batas antara masa lalu dan masa kini, antara diri yang sekarang dan diri yang pernah ada, menjadi semakin tipis. Dan di tengah semua ketakutan itu, satu pola yang paling mencemaskan akhirnya disadari. Mereka yang semakin banyak mengingat, justru semakin sulit melepaskan diri dari tempat itu. Beberapa dari mereka mulai berkata, dengan nada hampir memohon, bahwa mereka merasa belum selesai. Bahwa ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang harus dikembalikan. Dan tanpa disadari, tempat itu tidak lagi sekadar menjadi lokasi yang dikunjungi, melainkan tujuan yang terus memanggil. Namun apa sebenarnya yang menunggu di akhir ingatan itu? Apa yang akan terjadi jika seseorang mengingat terlalu banyak? Jawaban itu mulai terlihat ketika satu orang mencoba melakukan hal yang tidak pernah disarankan siapapun. Datang sendirian, dan tinggal lebih lama dari seharusnya. Ia datang sendirian, pada jam yang tidak pernah direkomendasikan oleh siapapun yang pernah ke sana. Tidak pagi, tidak pula malam, melainkan di waktu di mana cahaya terasa menggantung. Sore yang terlalu sunyi untuk disebut normal. Tidak ada catatan resmi tentang kunjungan ini, tidak ada izin tertulis, dan tidak ada saksi yang benar-benar melihatnya masuk.
Yang ada hanyalah pesan singkat yang ia kirimkan kepada seorang temannya, kalimat pendek yang terdengar aneh sejak awal. Kalau aku lama tidak pulang, berarti aku sedang mengingat. Ia adalah salah satu dari yang diterima. Mimpi-mimpinya paling detail, ingatannya paling kuat, dan dorongan untuk kembali paling sulit ditahan. Dalam catatan pribadinya, ia menulis bahwa setiap kali ia menutup mata, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pengunjung, melainkan sebagai seseorang yang hidup di masa lain, berjalan di tempat yang sama namun dengan tujuan yang berbeda. Ia tidak menyebut itu sebagai reinkarnasi, bukan pula kerasukan. Ia menyebutnya kelanjutan, seolah hidup ini hanyalah jeda panjang dari sesuatu yang belum rampung. Di dalam tempat itu, waktu terasa melipat. Bunyi langkahnya tidak lagi memantul seperti biasa, seolah tanah menyerap suara. Udara terasa statis, tidak bergerak. Ia berjalan mengikuti dorongan yang sudah ia kenal sejak lama, melewati titik-titik yang baginya terasa seperti potongan ingatan yang tercerai. Setiap sudut memunculkan emosi yang berbeda, cemas, rindu, takut, bersalah, semuanya datang tanpa urutan, namun terasa masuk akal di dalam dadanya. Di sudut inti, tempat yang selalu muncul dalam mimpi banyak orang, ia akhirnya berhenti. Di sanalah cerita itu mulai terasa utuh. Bukan sebagai kilasan, melainkan sebagai alur penuh. Dahulu, tempat itu bukanlah ruang kosong. Ia adalah lokasi di mana sekelompok orang pernah terjebak dalam situasi yang tidak pernah tercatat dengan jujur. Ada keputusan yang diambil tergesa-gesa, ada pengorbanan yang tidak pernah diakui, dan ada janji yang tidak pernah ditepati. Mereka tidak mati bersama-sama. Mereka ditinggalkan oleh keadaan, oleh orang-orang yang seharusnya kembali, oleh dunia yang memilih lupa. Ingatan itu tidak disimpan dalam bentuk cerita atau tulisan. Ia tertanam dalam suasana, dalam sudut yang selalu membuat dada sesak, dalam arah angin yang terasa salah, dalam rasa familiar yang muncul bukan karena kita pernah datang, tetapi karena sebagian dari kita pernah tidak sempat pergi. Mereka yang datang hari ini, yang merasa mengenal tempat itu, bukanlah orang asing. Mereka adalah fragmen, sisa-sisa dari kesadaran yang dulu pernah berada di sana, terbawa oleh waktu, terpecah oleh generasi. Orang yang datang sendirian itu menyadari sesuatu yang membuatnya gemetar. Tempat itu tidak ingin diingat sebagai lokasi. Ia ingin diingat sebagai kejadian. Dan selama kejadian itu belum diakui sepenuhnya, selama kisahnya masih setengah, ingatan itu akan terus mencari wadah. Terus menempel pada mereka yang cukup peka, cukup lama diam, cukup terbuka untuk merasa pernah. Ketika ia akhirnya keluar dari lokasi itu, hari sudah bergeser. Ia terlihat berbeda. Bukan pucat, bukan ketakutan, melainkan tenang dengan cara yang tidak wajar. Ia mengatakan bahwa tempat itu bukan berbahaya, hanya lapar. Lapar akan pengakuan. Lapar akan kesinambungan. Dan yang paling mengganggu dari semua yang ia katakan adalah satu kalimat penutupnya, bahwa tidak semua orang datang ke sana untuk pertama kali, dan tidak semua orang yang datang, benar-benar datang sebagai diri mereka sekarang. Beberapa hari setelah itu, orang tersebut menghilang. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada pesan lanjutan. Hanya catatan terakhir di bukunya, satu baris yang ditulis berulang-ulang dengan tulisan tangan yang semakin tidak rapi. Aku sudah di tempat yang seharusnya. Dan disitulah, semua orang yang mempelajari fenomena ini mulai menyadari bahwa mereka mungkin selama ini bertanya dengan cara yang salah. Bukan, mengapa tempat itu terasa familiar, melainkan, siapa sebenarnya yang sedang diingat oleh tempat itu? Jawaban lengkapnya baru benar-benar terasa ketika satu fakta terakhir muncul. Fakta yang mengubah semua pemahaman mereka tentang kunjungan, ingatan, dan diri mereka sendiri. Fakta terakhir itu tidak ditemukan di lokasi, tidak pula muncul dari mimpi atau ingatan siapapun yang pernah berkunjung. Ia muncul dari sesuatu yang selama ini dianggap netral,
bahkan dipercaya sepenuhnya. Catatan kehadiran manusia itu sendiri. Daftar pengunjung, arsip perjalanan, laporan kegiatan, dan dokumentasi yang selama ini dijadikan rujukan utama. Saat semua data itu dikumpulkan dan diteliti ulang, satu pola mengerikan mulai terlihat. Pola yang awalnya tampak seperti kesalahan administratif kecil, lalu berubah menjadi pertanyaan yang tidak berani diucapkan keras-keras. Nama-nama yang tercatat sebagai pengunjung pertama kali ternyata muncul lebih dari sekali, di waktu yang berbeda, dengan rentang puluhan tahun. Bukan nama yang sama secara kebetulan, tetapi identitas lengkap. Nama, tanggal lahir, bahkan ciri fisik yang sangat mirip. Awalnya disangka kesalahan pencatatan, sampai foto-foto lama dan baru diletakkan berdampingan. Perbedaannya hanya pada kualitas gambar dan gaya berpakaian. Wajahnya sama, tatapan matanya sama, bahkan ekspresi bingung yang tertangkap kamera pun nyaris identik. Namun yang paling menghancurkan logika adalah satu detail kecil. Dalam arsip tertua, orang-orang itu tidak dicatat sebagai pengunjung. Mereka dicatat sebagai bagian dari kejadian. Tempat itu bukan memanggil orang asing. Ia memanggil yang dulu tertinggal. Yang pernah ada, namun tidak pernah benar-benar selesai. Mereka yang datang hari ini bukanlah individu baru yang kebetulan sensitif, melainkan kelanjutan dari kesadaran lama yang pernah terputus. Rasa familiar itu bukan ilusi. Ia adalah sisa ingatan yang berhasil bertahan melewati waktu, melekat pada generasi, menunggu kesempatan untuk disadari kembali. Dan disinilah twist yang selama ini tersembunyi muncul dengan jelas. Tidak ada yang benar-benar datang ke tempat itu untuk pertama kali. Yang ada hanyalah mereka yang akhirnya cukup dekat untuk mengingat. Tempat itu tidak menyimpan arwah. Ia menyimpan ketidaksinambungan. Ia adalah ruang di mana cerita manusia berhenti di tengah jalan, lalu dilanjutkan oleh versi lain dari diri mereka sendiri di masa yang berbeda. Mereka yang merasa ditolak bukanlah yang lemah, melainkan yang sudah selesai. Yang sudah tidak memiliki fragmen apapun yang tertinggal di sana. Dan orang-orang yang diterima, mereka adalah cerita yang belum menemukan titik akhir. Ketika kamu berdiri di sana dan merasa pernah datang, itu bukan karena kamu pernah berkunjung. Itu karena sebagian dari dirimu pernah tidak sempat pergi. Ingatan itu tidak muncul sebagai gambar utuh, karena jika muncul sepenuhnya, tidak semua orang sanggup menanggung bebannya. Maka ia datang sebagai rasa, sebagai tarikan halus, sebagai keinginan untuk kembali, meski tidak tahu alasannya. Kini, tempat itu mulai jarang dikunjungi. Bukan karena ditutup, bukan pula karena dianggap berbahaya, melainkan karena orang-orang yang pernah merasa, perlahan menghilang dari daftar pengunjung, dan mulai muncul di arsip lama, di bagian yang tidak pernah diperbarui. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, alasan kamu betah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Bukan hanya karena penasaran, melainkan karena ada bagian dari dirimu yang merasa, cerita ini sedang mengingatmu juga. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir cerita ini. Jika kisah ini membuatmu merasa tidak nyaman, itu wajar. Tidak semua cerita memang ingin didengar. Beberapa hanya ingin diingat. Jika kamu pernah merasakan berada di sebuah tempat yang terasa terlalu familiar, terlalu dekat, terlalu personal, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu hanya ingatan yang menemukan jalannya pulang. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada mereka yang menurutmu perlu mendengarnya. Tuliskan di kolom komentar, apakah kamu pernah mengalami perasaan, pernah kesini, di suatu tempat, dan dari kota mana kamu menonton malam ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga, apapun yang masih tertinggal, akhirnya bisa menemukan akhirnya sendiri.